Ya, apa kabar Auto Lovers? Kembali lagi dengan saya Dwight Adi. Nah, seperti yang bisa lihat nih, setupnya kok agak berbeda ya daripada video-video kita sebelumnya yang review-review mobil atau juga datang-datang ke event-event otomotif. Tapi tentunya video ini juga tidak kalah penting dan serunya juga, karena dalam video ini kita akan mengulas salah satu game racing simulator yang antisipasinya di komunitas racing simulator itu sudah benar-benar besar ya. Karena ini developer sendiri datang dari Kuno Simulazioni dan juga 555 Games, apalagi kalau bukan Assetto Corsa Evo. Dan tetapi Assetto Corsa Evo ini sendiri statusnya di sekarang tuh masih early access ya, jadi belum full release. Nah, dimana dalam video ini kita akan membahas mending beli sekarang atau nunggu saja nih sampai full release ya. Jadi langsung aja nih lovers, kita review first impression Assetto Corsa Evo early access. Nah, ini ya lovers nih, kita sekarang sudah masuk Assetto Corsa Evo, dimana jadi kalau masih fase early access ini, di awal-awal tuh ada early access roadmap ya, dimana kita masih di first early access release. Ada 5 sirkuit, 20 mobil, ada practice, quick race. Untuk game ekonomi saya belum lihat, tapi terus sudah dijelasin bahwa dia sudah VR support masih step 1, triple screen support juga masih step 1, terus ada showroom selection dan juga car customization. 5 itu juga sudah ada ya, lovers. Dan terus ada second early access, ada 5 mobil baru, ada Circuit of the Americas ya. Lalu ada seterusnya 3, 4, 5 rilis, ada konten dropnya juga, tapi yang tentunya dia akan rilis di akhir fall 2025 ya, musim gugur 2025, dimana tentunya sudah ada rilis overallnya 100 vehicle. Di situ tulisannya ada 15 sirkuit dan juga free roaming ya. Itu salah satu yang ditunggu-tunggu juga ya, karena Assetto Corsa sebelumnya itu emang nggak bisa free roaming ya, karena free roaming tuh memang identiknya dengan simcade ya, atau sim arcade, game-game seperti Forza, Need for Speed dan lain-lain ya. Nah, langsung aja kita continue nih. Ya, di sini tulisannya emang masih offline mode ya, tidak bisa offline maksud saya. Dan oke, sekarang kita sudah di home-nya, menu utamanya, di mana disambut langsung oleh mobil lucu ini, Abarth. Dimana tapi memang saya sudah main selama 6-7 jam kalau tidak salah ya, demi mengulik juga tentang racing sim 1 ini. Nah, kita langsung lihat aja nih, ada di vehicle-nya, dia ada garage, dealership, dan customized vehicle. Untuk dealership-nya belum bisa, baru bisa garage. Seperti yang tadi dibilang, ada 20 mobil ya. Ini ada Abarth. Nah, ini ada brand-brandnya ya. Memang ada brand luxury dan juga ada brand memang mass production ya. Mungkin kalau kita lihat di Ferrari, dia ada apa saja, ada Ferrari 488, ada 265, ini ada Spider ya. Sebelum mungkin kalau yang ini kalau nggak salah harusnya ada GR86, bukan. Ini Honda S2000. Nah, untuk kalau Toyotanya ya, nah ya benar, ada GR86 ya. Ini yang Academy belum bisa, ini baru cuma driver profile. Dan lalu ada gallery yang pastinya saya tahu ini bakal bener-bener kepakai ini ya, dimana ada replay dan juga photograph. Jadi dimana replay kita bisa nge-save hasil race kita sehabis kita race ya, dimana saat ini replaynya itu belum bisa kita save nih auto lovers. Jadi kalau kita ingin replaynya kita save, kita harus pakai software tambahan ya. Mungkin kalau software luar, mungkin saya mention OBS tentunya. Kalau mungkin teman-teman yang pakai graphic card Nvidia, bisa pakai Nvidia Overlay. Kalau ada photograph, nah kita juga bisa lihat nih ya, ada akan kedepannya ada Hyundai Envision yang hybrid hydrogen ya, Envision 74 kalau tidak salah. Nah, ini juga salah satu mobil-mobil yang saya tunggu-tunggu ya. Dan juga dari Hyundai itu dia akan ada, kalau first lihat trailernya, dia akan ada Ioniq 5N, dimana itu memang cukup ditunggu-tunggu ya. Nah, itu Ioniq 5N kita juga sudah ada reviewnya ya di channel Autorich, bisa cek di sini. Nah ya, terus untuk setting
di sini setting ada controls, video, gameplay, head up display. Langsung aja kita coba single player nih ya. Oke, ini dia game mode-nya seperti yang saya bilang tadi, baru hanya practice dan quick race. Kita coba practice dulu. Practice start time-nya bisa kita atur ya daytime aja. Play, back. Oke, kita tadi seperti yang saya bilang pakai Ferrari 48 Challenge, dan untuk sirkuitnya di Suzuka weather clear, dan dia ada assist-nya juga. Ya, dia ada pilihannya dari beginner sampai pro. Saya masih pakai custom. Saya automatic gearbox saya matiin, the light line-nya on, idle line-nya saya off, dan stability control-nya saya off. Karena memang pakai mobil proper ya, jadi mungkin saya tidak terlalu khawatir tentang stability-nya akan kemana-mana. Oke nih, ya sekarang kita sudah di Suzuka ya untuk tadi practice, dimana kalau di practice dia tampilan ada drive, vehicle setup, dimana isinya seperti Assetto Corsa yang sebelumnya. Ada tires, elektronik, fuel strategi, suspension, dampers, dan aero. Tapi untuk practice ini kita tidak ubah apa-apa saja ya. Ada replay, settings, restart station, dan juga quit. Oke, kita langsung coba. Kita keluar dari pit dulu nih ya, auto lovers. Dan seperti yang saya bilang tadi ya, ini saya masih menggunakan stick controller. Tapi stick controller yang memang sudah input triggernya dia tidak keregis sebagai satu klik, dia yang memang sesuai dengan pressure kita. Jadi kalau untuk pengaturan akselerasi sih sudah aman ya, tuh seharusnya. Oke, ini kita masih aman ya tadi. Oke, chicane pertama, which agak keluar dari race line tapi tidak apa-apa. Ini race line-nya juga saya matikan ya, karena kalau race line-nya nyala tuh justru rasanya jadi kayak sim arcade ya. Immersion-nya langsung hilang. Ini yang seperti kita bisa lihat nih ya, ini tentunya adalah Suzuka Circuit. Kalau untuk dari tracknya sendiri sih, kalau menurut saya ya mungkin ada beberapa yang bilang tracknya ini tuh tampilannya masih sedikit terlalu bersih ya dari preference mereka, tapi ya menurut saya sih sudah ya lumayan lah ya, tidak terlalu bersih, tidak kotor, karena kan kebanyakan memang suka yang kotor, banyak tire tracks gitu ya. Nah ini kita ada straight, kita gaspol saja, kita brake-nya di sini. Oke, agak terlalu early untuk brakes-nya ya, kita agak di out, agak di luar. Oke, aman. Nah ya, jadi mungkin kalau kita bisa lihat ya, untuk instrumennya sendiri sih dia sudah lengkap dan juga tampilannya jelas ya, true lovers. Jadi semua instrumen itu menampilkan semua data-datanya dengan benar ya, nggak ada yang emang tidak fungsional ya. Tentunya situ ada race logic juga berfungsi, panel instrumennya juga berfungsi juga. Jadi ya aslinya itu tentu memang critical ya, jadi tentunya pasti akan fusi juga. Dan tapi ini juga kalau yang outlovers lihat, ini saya kalau turn tuh agak sedikit twitchy nih ya, tapi kita masih fine saja. Oke, ini kita straight, kita gaspol lagi. Jadi mungkin kalau untuk daytime sih tidak terlalu terlihat grafiknya bagusnya itu ya. Mungkin nanti akan kita ganti, kita bisa lihat lightingnya itu tuh bagusnya nanti nih lovers kalau night race. Mungkin langsung aja kita sekarang skip ke night race practice maksud saya. Oke nih lovers, nih kita sudah ganti waktunya jadi malam hari ya. Ini seperti bisa lihat di layar sendiri langsung nih ya, untuk lighting dalam kokpitnya sih sudah lumayan ya lovers ya. Panel-panelnya terlihat dengan jelas semua, dan juga mungkin bisa langsung terlihat nih kalau untuk lighting dari tracknya sendiri tuh. Nah, global illuminationnya tuh aslinya lumayan ya lovers ya, walaupun ini saya setting grafiknya di high ya, mungkin mengingat kembali bahwa game ini masih early access ya. Jadi ya kita agak hampir spin. Mungkin jadi gamenya masih early access ya, jadi mungkin ya kita tunggu saja ya, bahwa kedepannya sih saya yakin ya, karena kan memang track recordnya dari Kunos sendiri tuh dia memang
bagus ya. Dia juga untuk interaction dengan fanbase dan player base-nya juga rajin untuk lovers ya. Ya mungkin seperti contohnya kalau lihat di Instagramnya, mungkin hampir tiap hari mereka meng-up story dari player-player yang mencoba Assetto Corsa Evo baru ini nih lovers. Berarti kan mereka memang benar-benar melihat ya feedback dari player base itu seperti apa. Oh ya, dan juga mungkin karena saya bilang tadi global illumination lumayan malam hari, ini mungkin saya ganti view mode jangan yang di cockpit tapi yang di luar. Nah ini dia nih, seperti ini. Jadi memang lebih cantik lah ya kalau untuk malam hari, apalagi kalau teman-teman yang memang free practice lagi familiarisasi dengan sirkuit baru, mungkin biar tidak bosen tuh mungkin bisa lebih enakan night race aja ya. Apalagi kalau di Suzuka tuh dia memang surroundingnya juga lumayan ya, karena dia memang ya sedikit tidak, kalau sirkuit lain kan mungkin mereka di tengah-tengah antah berantah ya mungkin, tapi kalau Suzuka kan dia masih dikelilingi perkotaan sedikit ya, jadi ya masih lumayan ya lovers. Oke, mungkin kita langsung ke quick race-nya nih ya, kita lihat bagaimana AI-nya nih. Oke, auto lovers, nih kita sekarang sudah di quick race, masih di sirkuit Suzuka tentunya karena itu memang sirkuit yang paling familiar ya bagi saya. Familiar aja masih bisa cutting sama boblos ya, apalagi kalau tidak familiar. Ini AI-nya saya ada 8, difficulty-nya yang paling maksimal ya, tadi 100%. Jadi langsung aja kita coba. Oke. Oke, langsung aja nih. So far mereka kalau yang ini sedikit saya mempertanyakan ya. Dia tuh kayaknya nih ya, mereka tuh memang sudah disetting ke raceline default, yang raceline defaultnya di track sirkuit Suzuka. Jadi dimana kayaknya kalau mereka begitu keluar dari raceline tuh kayak langsung panik gitu ya, langsung random. Makanya kan saya aja tuh kayak tadi tidak dianggap ada di situ ya. Berarti kan mungkin kedepannya bisa mungkin ya ini kalau bakal diimprove lagi nih, karena tadi bener-bener unexpected ya. Jadi kita coba keep up saja ya. Ya jadi begitu ya auto lovers ya. Jadi mungkin kalau untuk ya mungkin mengingat kembali ini masih early access ya, jadi mungkin kedepannya bakal diimprove mungkin ya. Cuman saya tadi agak kaget aja mungkin ya. Mungkin seharusnya mereka tuh tidak menghindar ya, karena mungkin itu nanti akan diadres oleh Kurnosnya mungkin, atau enggak dari langsung Assetto Corsa Evo sendiri, karena tadi kalau saya lihat di store page-nya pun akan ada Discord-nya. Oke, dan terakhir nih auto lovers, kita coba settingnya kalau rain ya, kalau hujan. Ini juga saya settingnya yang heavy rain, dan tapi kali ini saya mau coba pakai Chevy Camaro ZL1. Ini tipe yang kemarin dipakai di Le Mans juga ya. Ya karena kebetulan saya juga dia salah satu mobil yang sudah di add ya, jadi kita coba saja. Dan jadi ini mungkin kalau auto lovers yang sudah tahu ya, ini dia tuh untuk rainnya sendiri tuh dia dipakai dari salah satu modders yang memang modnya sudah ada di Assetto Corsa dan juga Assetto Corsa Competizione. Jadi mungkin auto lovers yang sudah memakai mod sebelumnya akan lebih familiar nih, atau mungkin justru langsung tahu ya. Agak sedikit slippery ya. Ini mungkin ya kalau untuk efeknya sendiri sih
Ya mungkin ada sedikit improvement, tapi tentunya ya masih tidak terlalu beda sih kalau menurut saya ya. Kalau untuk suaranya sendiri ya standar, mungkin tidak ini sendiri sih mungkin, tapi saya rasa mobilnya cukup agak sedikit terbawa oleh airnya juga ya, ini kalau di turn-turn agak sedikit terasa bahwa ada hambatan dari airnya, mungkin sedikit berat. Dan tapi saya tidak melihat kalau ada puddle-puddle ya, atau genangan-genangan air mungkin ya. Saya sih tidak melihat ada genangan air nih. Mungkin coba kalau kita tuntaskan sampai full satu lap. Ya, tidak ada genangan air ya. Atau mungkin itu seharusnya harus di set yang paling tinggi dulu mungkin grafiknya, mungkin ya, saya tidak tahu ya. Begitu nih Auto Lovers ya. Jadi mungkin kita langsung saja nih ya ke pembahasannya, ke conclusion bahwa apakah seharusnya beli saat masih early access, beli sekarang, atau tunggu sampai full rilisnya keluar. Langsung aja kita bahas nih Auto Lovers. Oh iya, dan Auto Lovers mungkin sebelum kita ke conclusionnya, bahwa kalau ini memang sudah ada option untuk customize vehicle-nya, tapi cuma mungkin belum terlalu mendalam ya, dan saya tidak melihat bagaimana cara untuk mengimport skin juga, atau bukan skin maksud saya, livery langsung ke kendaraannya. Dimana kalau untuk di sini mungkin setiap mobil ada yang bisa eksterior, interior, dan juga wheel. Jadi pilihannya baru itu saja ya, eksterior, interior, dan wheel. Namun kalau untuk mobil Abarth ini satu ini, dia hanya bisa kaliper color, dimana kalau dari productionnya hanya maroon. Tapi kalau untuk customnya sendiri kita bisa nih Auto Lovers, tetap bisa ya. Tapi kalau saya tetap dari productionnya saja. Nah, tapi kalau untuk eksteriornya sendiri, dia ada yang memang pilihan dari seperti yang saya bilang tadi, OEM, manufacturer-nya, atau juga custom ya. Kalau untuk mobil Italia sih mungkin merah saja ya Auto Lovers, apalagi kalau Abarth. Kalau karena untuk di add-nya Abarth pun mungkin kebanyakan mobil mereka warnanya memang merah nih. Nah, untuk coatingnya sendiri, dia itu ada pilihan untuk roughness-nya ya, jadi bener-bener bisa mengkilap sekali, atau roughness-nya sedikit ditinggiin, jadi kelihatannya memang matte gitu ya. Clear coat juga bisa diganti tingkatnya, dan juga roughness-nya juga ada meltness dan juga white. Oke, jadi mungkin seperti ini saja dulu nih kalau dari saya nih Auto Lovers. Jadi langsung aja kita coba balik ke practice lagi. Oke nih Auto Lovers ya, sekarang kita sudah di Mount Panorama ya, dan saya menggunakan good old MX-5 ya, Mazda MX-5, karena ya kita sedikit ngobrol-ngobrol aja nih soal mungkin bagian yang bener-bener dagingnya di mana. Jadi mendingan beli langsung atau tunggu sampai full rilis ya, dimana nanti musim gugur 2025, berarti Juni atau Oktober mungkin ya, fall kan sebelum Halloween tuh kalau setahu saya ya. Mungkin bisa dikoreksi kalau di komen kalau saya salah. Nah, jadi mungkin seperti yang saya mention tadi ya, bahwa game ini tuh masih bener-bener, mungkin kalau menurut saya tuh early access-nya justru lebih ke showcase-nya saja ya, bahwa ini tuh ada apa aja sih. Dan tentunya juga tadi mobilnya baru 20, tapi walaupun cuma 20, mobil itu memang sudah ada bener-bener yang dari mobil-mobil mass production hingga mobil yang memang khusus untuk balapan ya, untuk race. Memang masih mobil proper, tapi tentunya ada mobil-mobil ya untuk fun saja di track, seperti tadi ada Ford Focus dan juga Abarth. Yang walaupun saya yakin kedua mobil itu bukan mobil stok ya kalau untuk dipilih untuk dimainkan di sininya. Nah, jadi kalaupun sekarang ini untuk dari segi grafiknya mungkin ya yang pertama kita bahas. Jadi segi grafiknya sendiri kalau untuk game 2025 ya tidak terlalu wow sih menurut saya, tapi mungkin cukup ya, karena memang mengingat lagi Assetto Corsa tentunya memang bukan game yang fokus ke grafik, tapi lebih fokus ke drivingnya dan juga racing mechanicsnya ya. Tentunya dimana racing mechanicsnya pun kalau first impression saya pun juga ini memang sudah pastinya sebantaran dengan Assetto Corsa yang pertama, tapi saya tidak tahu apakah akan sedetail dengan Assetto Corsa Competizione ya.
Tapi saya yakin pun kedepannya pasti akan developernya juga akan bikin lebih mendetail lagi ya, karena developernya pun juga mereka selalu aktif ya di sosial media dan juga di Discord mereka, dimana tentunya mereka berinteraksi dengan player base bahwa semua yang akan mereka rilis pun akan di tease, ada teasernya ataupun ada langsung informasi langsungnya. Dan juga mungkin yang salah satu bikin orang ramai tentang game ini ya, dimana bahwa akan ada free roam atau mungkin kalau yang orang-orang lebih familiar itu open map ya, dimana jadi kita tidak sebatas dari sirkuit saja, kita juga bisa keluar dari sirkuit, mengelilingi jalan-jalan biasa atau mungkin freeway juga tentunya ya, jalan tol, yang dimana kalau tidak salah itu free roam-nya itu tuh akan ada di Jerman ya. Jadi free roam itu akan mengelilingi jalan-jalan di Nürburgring Nordschleife ya. Jadi jalan-jalan dan highway-highway yang mengelilingi sirkuit Nürburgring. Dan juga itu akan ada mekanik atau speed shop yang memang juga sudah ada di situ juga di real life. Dan itu juga mungkin salah satu, kalau tidak salah tuh mau mapnya pun juga cukup besar nih Autoloversnya. Mungkin akan saya tampilkan sekarang nih data untuk speculationnya, ataupun juga memang sudah dikeluarkan datanya free roam map itu akan sebesar apa. Nah, tapi sebatas dari free roam, yang orang-orang khawatirkan adalah ketika mereka ada free roam, tentunya juga pasti ada in-game mechanics-nya, itu akan ada in-game currency. Karena kalau mungkin kita lihat di roadmap early access-nya ya, kita tampilkan lagi nih sekarang, itu bahwa akan ada in-game currency. Dan di mana pasti kan kalau ada in-game currency bakal ada mungkin barang-barang yang akan kita bisa beli. Tapi dalam kasus ini mungkin adalah mungkin part-part atau mungkin customization interior eksterior. Tapi tentunya kalau menurut saya pasti akan ada part-part modification kepada mobil, dimana yang menjadi fokus utama player base itu bagaimana kita mendapatkan in-game currency-nya, dan apakah akan disediakan microtransaction ya. Nah itu mungkin yang akan membuat orang tuh agak sedikit was-was ya, wah takutnya ini game akan menjadi pay to win gitu ya. Dan itu kan mungkin kalau menurut saya pribadi sih mungkin sepertinya tidak akan ya, karena mungkin kembali lagi dengan track record Assetto Corsa, mereka memang menjunjung simulator tuh memang benar-benar sim ya, tidak seperti sim arcade atau simcade seperti Forza ataupun Need for Speed, yang dimanapun saya juga sebelumnya tuh saya player Forza Horizon 4 ya, tapi dimana sekarang sudah tidak disupport lagi ya, sudah diberhentikan supportnya, sayang sekali. Dimana kalau di Forza Horizon sendiri kita akan mendapat in-game currency itu baik dari menuntaskan challenge atau story mode yang banyak bertebaran di seluruh area di map, atau juga online race. Dan tentunya dimana semakin memodifikasi mobil-mobil kita, itu akan semakin statistiknya pun terus akan naik ya, dimana kita tentunya akan lebih memiliki advantage daripada mobil yang walaupun sama dengan mobil kita tapi adalah mobil stok, dimana tentunya kalau untuk race pun itu akan menentukan siapa yang menang dan juga performance ya. Tapi tentunya kalaupun juga sudah dimodifikasi, mereka pun walaupun mobilnya sama, mereka telah dibagi menjadi bracket tertentu. Tapi di mana bracket tersebut satu bracket pun dari yang benar-benar di kategori awal bracket itu sampai yang nyaris naik ke bracket selanjutnya tapi masih di bracket yang sama, itu tetap memiliki advantage yang lebih unggul daripada yang stok ataupun yang masih di benar-benar awal bracket performance tersebut. Nah, yang saya pikirkan apakah sistem tersebut akan diimplementasikan juga di dalam Assetto Corsa Evo. Itu dia Autolovers ya. Jadi kalau menurut saya pun, kalau Autolovers memang benar-benar fans sim racing ya, tidak ada salahnya kalau Autolovers ingin membeli
Assetto Corsa Evo sekarang juga, karena mengingat sampai Januari 31 itu ada diskon 20% ya. Ya tidak besar sih ya, dimana kalau harga fullnya seingat saya itu sekitar 300-an atau nyaris 400, dimana kalau untuk diskonnya sekarang itu adalah 250.000 atau 240 ya, 2399 kalau tidak salah, akan saya tampilkan di sini sekarang. Jadi itu dia, kalau auto lovers yang memang benar-benar fans sim racing tidak ada salahnya. Apalagi kalau memang auto lovers tuh memang tipe-tipe player yang ingin melihat perkembangan gamenya itu sendiri ya, atau memang sudah gatel pengen beli gamenya sekarang ya. Dimana kalau game yang masih early access seperti ini, tentunya pasti kan developer dia akan menerima feedback dari player base-nya ya, apa itu dari Discord atau dari Instagram atau dari sosial media yang lainnya, dimana jadi kan auto lovers yang beli sekarang bisa berpartisipasi untuk proses development gamenya ya. Mungkin auto lovers kalau memang ada yang suka seperti itu, tidak salahnya untuk beli sekarang ya. Dan juga mungkin kalau untuk auto lovers nih yang masih belajar gitu ya, seperti saya mungkin ya, tidak veteran sekali ya dalam dunia sim racing, masih pakai stick, mungkin sih kalau Assetto Corsa yang pertama sih masih cukup ya, justru lebih bagus daripada fase Assetto Corsa Evo yang sekarang. Jadi tidak ada salahnya kalau untuk masih ingin nunggu sampai full release saja, atau bisa beli Assetto Corsa yang pertama ataupun Assetto Corsa Competizione. Namun ada kemungkinan bahwa semakin game ini akan diupdate ya, terus makin banyak mobil, makin banyak mekanika lebih bagus, fisiknya juga lebih bagus, atau mungkin juga support modnya akan lebih luas ya, mengingat modder dan mod yang tersedia di Assetto Corsa pertama pun itu sudah banyak sekali ya, bisa dibilang ribuan malah. Ada kemungkinan bahwa mungkin 505 Games atau Kunos Competizione akan menaikkan harga dari Assetto Corsa Evo, dan itu memang sudah terjadi di beberapa game ya, dimana semakin banyak konten yang ditambahkan kepada game tersebut justru semakin dinaikkan nih harganya, karena mungkin ya memang kalau early access kan bisa dibilang ya seperti pre-order ya, makanya kan kita mendapatkan harga yang khusus, tidak harga yang sudah full rilis. Mungkin kan karena mungkin kita tuh sebagai tikus percobaannya juga ya, sebagai player base, untuk mendapatkan feedback apa aja nih yang mesti dihalusin dari gamenya, apa aja yang mesti benerin. Begitu auto lovers ya. Ya, saya harap nih auto lovers mungkin dari video ini saya harap bisa menjadi bahan konsiderasi untuk auto lovers yang memang penasaran dengan game Assetto Corsa Evo ini ya, dimana apakah harus beli sekarang atau nunggu. Oke nih auto lovers ya, terima kasih telah menyaksikan video ini ya. Jangan lupa follow Instagram kita juga ya di autorich.indo, dimana untuk Instagram dan TikTok namanya sama nih, auto lovers. Oke, sekian dari saya Doi tadi. Thanks for watching. Bye bye. Kita gas.